Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat pemirsa? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya tetap menjaga protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Sahabat pemirsa, kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu keadaan yang paling banyak dijumpai pada keadaan bayi. Apa itu? Yaitu keadaan bayi kuning. Nah, untuk itu kali ini kita akan menghadirkan narasumber kita, seorang spesialis anak. Beliau adalah Dr. Nurhasanah Lubis, MKED PED SPA. Nah, jadi apa yang akan kita bicarakan kali ini? Jadi setelah mengikuti ini, sahabat pemirsa akan mengetahui yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan bayi kuning? Kemudian bagaimana terjadinya bayi kuning ini dan bagaimana kita mengetahui apakah ini suatu keadaan yang normal atau yang tidak. Dan yang terakhir tentu bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita simak satu persatu, simak sampai selesai agar tidak ada informasi yang hilang ya. Terima kasih kepada Dr. Tri. Pada siang ini kita akan membahas mengenai kuning pada bayi dengan bahasa lain yaitu Icterus neonatorum. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu bayi kuning. Bayi kuning itu adalah bayi yang mengalami perubahan warna menjadi kuning baik pada kulit maupun mata, dan dapat kita lihat dengan pemeriksaan bilirubin, yaitu terjadi peningkatan bilirubin di dalam serum. Kemudian kuning pada bayi ini terbagi dua, ada yang normal dan ada yang tidak normal. Bagaimana kuning pada bayi yang normal? Kuning pada bayi yang normal itu terjadi pada hari kedua dan ketiga kelahiran. Kemudian yang kedua, biasanya setelah kita lakukan pemeriksaan bilirubin, hanya terjadi peningkatan bilirubin di bawah atau sama dengan 5 mg per desiliter. Sedangkan kuning pada bayi yang tidak normal itu terjadi pada hari pertama kelahiran, yaitu 24 jam pertama kelahiran. Kemudian kalau kita periksa pemeriksaan bilirubinnya, maka akan terjadi peningkatan kadar bilirubin di atas sama dengan 5 mg per desiliter. Kemudian biasanya bayi itu dengan berat badan lahir rendah di bawah 2000 gram. Kemudian yang kedua, selain berat badan lahir rendah, kemudian bayi prematur juga sering mengalami kuning atau hiperbilirubinemia. Kemudian terjadi trauma saat lahir, bisa juga terjadi karena adanya hipoksia atau asfiksia pada bayi. Setelah kita mengetahui bagaimana bayi kuning normal atau tidak normal, selanjutnya kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Jika kita melihat bayi kita kuning, maka kita bawa bayi kita ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biasanya dokter akan meriksa, kemudian akan melakukan cek darah, yaitu bilirubin. Bilirubin akan terlihat meningkat pada bayi yang memang kuning. Kemudian setelah bilirubin, kita bisa lakukan pemeriksaan cek darah lengkap, fungsi hati, urinalisa, dan USG pada hati. Kemudian setelah kita tahu kadar bilirubinnya meningkat, salah satu pengobatannya adalah terapi sinar. Terapi sinar itu dilakukan di rumah sakit. Kemudian yang kedua, bisa diberikan obat untuk mengurangi kadar kuningnya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus atasi penyakit dasarnya. Jadi penyakit dasarnya itu harus kita tahu. Misalnya bayi dengan sesak nafas, kita harus perbaiki sesak nafasnya. Bayi dengan infeksi, kita harus perbaiki infeksinya. Bayi hipoglikemi, maka kita harus menaikkan kadar gula darahnya. Untuk bayi yang saya sebutkan tadi di atas itu adalah untuk bayi yang kuning tidak normal. Jika bayi kita kuning normal, maka kita akan memberikan ASI sesering mungkin. Biasanya dokter anak akan menganjurkan agar anak kita diberikan ASI sesering mungkin, minimal 8 kali per hari. Dan perlahan-lahan maka kadar kuning di dalam darahnya akan berkurang karena pemberian ASI yang cukup.
Demikian sahabat pemirsa bahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.